Dia selalu memantaumu untuk mencari tahu kelemahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading-nya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, awas dia selalu memantau kamu untuk mencari tahu kelemahanmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud teman-teman lagi memantau kamu. Ya, lagi mencari tahu tentang bagaimana cara untuk menghancurkanmu teman-teman. Ternyata jika kita berbicara terkait dengan lagi memantau dan mencari tahu bagaimana kelemahan kamu, tentang bagaimana cara menghancurkan kehidupan kamu, berarti selama ini dia sudah cukup ya, mungkin apa ya teman-teman, merencanakan hal-hal yang buruk terhadap kehidupan kamu, namun selalu gagal. Oke? Dan kemudian ternyata dia orang yang selama ini selalu mengusik kehidupan kamu, teman-teman. Jadi cukup terlihat di situ. Iya. Lalu apa sih maksud dari tujuan tersebut, teman-teman? Apa sih maksud dari seseorang tersebut memantau kamu? Ya, ingin mencari tahu kelemahan kamu. Ya, berarti mungkin yang jelas dia ingin menghancurkan kehidupan kamu lah ya. Ingin membuat kehidupan kamu susah. Dan kemudian dari kartu kedua ini juga aku melihat bahwasanya dia ingin agar kamu tuh jatuh sakit, sengsara hidupnya, ekonominya hancur. Itu yang diinginkan, teman-teman. Ternyata orang ini cukup toksik ya, dan bahkan sangat toksik. Nggak senang banget melihat kebahagiaan kamu, nggak senang banget melihat kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, teman-teman. Ya, dan bisa jadi selama ini ya, ketika kamu dalam fase yang mungkin cukup susah sekalipun, dia selalu mengusik kehidupan kamu, teman-teman. Nggak ingin kalau kamu tuh bisa sukses. Ya, dia nggak ingin kamu tuh berhasil. Ya, jadi selama ini dia selalu berupaya, berusaha, namun dia selalu gagal. Oke? Selalu gagal, teman-teman. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya demon. Ada ketakutan yang terlihat saat ini ya, teman-teman. Sebenarnya dia tuh takut banget loh. Ya, takut banget ketika kamu benar-benar bangkit dari segala keterpurukan, ketika kamu benar-benar sukses, ketika kamu benar-benar berhasil. Kenapa? Ya, mungkin sebuah ketakutan tersebut terjadi karena contoh lah ya, selama ini dia mungkin selalu mengirimkan black magic dan guna-gunanya kepada kamu. Dan mungkin black magic dan guna-guna tersebut dampaknya cukup besar ya di dalam kehidupan kamu. Kamu rasakan, ya mungkin juga ada yang nggak berdampak, teman-teman. Ada yang mengalami sebuah permasalahan di dalam kondisi kesehatan, ya kesehatan. Kemudian ada yang mengalami permasalahan di dalam kondisi ekonomi, ya. Ini biasanya sih ditutup jalan rezekiannya, teman-teman. Kemudian kesehatannya juga. Ya. Jadi yang ditakutkan dia adalah ketika kamu bangkit, pasti yang dipikirkan dia, kamu pasti bakal membalas dendam. Ya. Kamu pasti membalas dendam dengan
apa yang mungkin dia lakukan selama ini terhadap kehidupan kamu. Kemudian, aku punya 3 of Swords. Ada 3 pedang, teman-teman. 3 pedang muncul hadir. Ya, di sini aku melihat memang seperti ada lambang, ya, seperti sakit hati, kekecewaan, dan kemudian dendam, teman-teman. Nah, ya bisa jadi inilah energi yang sedang dirasakan oleh seseorang tersebut terhadap kehidupan kamu, ataupun memang pada dasarnya, ya, pada intinya dia itu benci banget terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, dan mungkin sedang mencari tahu ya, seperti yang aku katakan sebelumnya, sedang mencari tahu kenapa kamu bisa sukses, kenapa kamu bisa berhasil, kenapa mungkin black magic yang dikirimkan terhadap dia kepada kamu, teman-teman, itu nggak berdampak, bisa jadi seperti itu. Oke, kita akan lihat, teman-teman, untuk energi berikutnya. Di sini aku punya Ace of Pentacles. Nah, ternyata memang semua perbuatan ataupun semua tindakan yang dilakukan, kalau aku katakan, ya itu benar-benar gagal total. Ya, benar-benar gagal total, teman-teman. Jadi, dia lagi memantau kamu untuk benar-benar mencari tahu kelemahan kamu apa. Ya, ketika dia sudah mengetahui kelemahan kamu apa, ya maka disitulah dia nanti bakal mencari celah, teman-teman, untuk bagaimana bisa menghancurkan kehidupan kamu. Ya, meskipun apa yang mungkin dia lakukan nanti, ya itu belum tentu juga berhasil ya, ketika dia sudah menemukan kelemahan kamu. Ya, dan kemudian lagi memantau kamu juga mungkin bisa jadi ingin mencari tahu nih, teman-teman, kenapa kamu bisa sukses? Kenapa kamu bisa berhasil? Kenapa kamu bisa menjadi kaya? Ya, itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya, aku punya Eight of Swords. Kamu harus yakin dan percaya terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Karena setiap perbuatan apapun yang dilakukan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu itu bakal berbalik kepada diri mereka sendiri. Ya. Nah, ini yang membuat kamu selama ini mungkin nggak bisa ditumbangkan, teman-teman. Nggak bisa dihancurkan oleh seseorang yang saat ini lagi memantau kamu. Sehingga dia memang benar-benar bersusah payah untuk mencari tahu tentang bagaimana cara mencari kelemahan kamu. Ya, mencari tahu tentang bagaimana caranya agar kehidupan kamu tuh bisa berantakan. Ya, mungkin di sini kamu dijaga oleh beberapa energi-energi yang sangat positif ya. Kalau mungkin dari hal-hal yang sifatnya spiritualitas, ya bisa jadi dari doa-doa kamu. Dari mungkin juga para leluhur kamu sendiri, teman-teman, yang selalu menjaga, yang memproteksi kamu. Sehingga orang-orang yang berniat buruk dan jahat itu bakal nggak berhasil dan malah kembali kepada diri mereka sendiri. Itu bisa jadi. Oke. Dan kemudian yang terakhir aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pajar keberuntungan, kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar. Ya, jadi kelak apa yang mungkin seseorang tersebut sudah lakukan terhadap kehidupan kamu selama ini, maka dia pasti bakal menuai. Dia menanam keburukan, pasti dia bakal menuai keburukan, teman-teman. Dan kamu menanam kebaikan, maka kebaikan akan kamu dapatkan. Kerja keras, perjuangan, pengorbanan yang kamu lakukan selama ini yang gak bakal sia-sia. Aku melihat sebuah perubahan dalam kehidupan kamu itu sangat signifikan. Dan bahkan ketika kondisi kehidupan kamu selama ini, mohon maaf teman-teman, lagi terpuruk sekalipun karena orang tersebut ya teman-teman. Ya, jadi potensi peluang kehidupan kamu akan kembali meningkat, stabil, itu cukup terlihat insya Allah dalam pekan ini dan bahkan sesegera mungkin. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.